Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Supporter Persebaya atau Surabaya bikin onar di kota Semarang. Mereka mengeroyok seorang warga hingga menderita luka-luka. Gunung Merapi kembali menyemburkan awan panas. Sejumlah desa di Kabupaten Boyolali terdapat hujan abu vulkanik. Buah ketekunan, seorang anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Boyolali beternak burung murai batu dengan keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan. Pemerintah Kabupaten Demak akan menata ulang pelaku jasa angkutan wisata religi. Bahkan pelaku usaha kecil dan menengah juga akan diatur sehingga tempat wisata religi lebih aman dan juga nyaman. Penataan dan penertiban ratusan pelaku jasa angkutan wisata segera direalisasikan. Rencana ini dilakukan setelah adanya keluhan terkait pengojek yang ugal-ugalan di lokasi wisata. Aksi ugal-ugalan itu dinilai dapat membahayakan wisatawan hingga warga sekitar. Terkait penanganan lebih rinci akan diterbitkan setelah pemerintah berkoordinasi dengan para pemangku pariwisata di Kalilangu dan Masjid Agung Demak. Selain pelaku jasa angkutan wisata, Pemda juga akan menata para pelaku UMKM. Bupati Demak mengatakan penataan jasa angkutan wisata dan UMKM bisa menciptakan suasana tempat wisata yang nyaman dan aman. Jadi nanti parkir khusus di mana, kemudian ojek semua kita libatkan, tidak ada yang diberhentikan, semua tujuannya untuk mencari nafkah semuanya, dan tentunya kita juga melibatkan para pelaku UMKM biar semuanya maju tanpa memberhentikan siapapun, tetapi kita tata bersama biar semuanya terlihat baik, tertib, dan tentunya para peziarah tentunya bisa merasa nyaman dan senang ziarah di Kabupaten Demak, dan tentunya tidak ada rasa kapok karena adanya seperti sekarang ini yang masih ugal-ugalan. Mungkin ada rencana pembuatan pangkalan gitu, Bu? Bukan, jadi kita ini nanti tetap memfungsikan yang ada dan tentunya lebih menata dengan baik, bukan kita mengadakan pangkat lagi, tidak, tetapi menata dengan baik. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mencatat ada 800 pengojek mulai dari sepeda motor, dokar hingga becak. Mayoritas mereka melayani peziarah di wisata religi Kadilangu hingga Masjid Agung Demak. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Terima kasih Pak Kapolres sudah difasilitasi. Ratusan siswa sekolah kejuruan di Kabupaten Grobogan mengikuti kelas sosialisasi program magang di Jepang. Lewat program itu, para siswa mendapat bekal ilmu yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru saat kembali ke tanah air. Jika ada istilah belajar hingga ke negeri jiran, para siswa SMK di Kabupaten Grobogan memilih belajar hingga ke negeri Jepang. Mereka mengikuti sosialisasi program magang dari Jepang yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan. Bertepat di pendopo Kabupaten Grobogan dijelaskan tentang kerjasama Jepang dan Indonesia terkait kerjasama magang yang berjalan selama 30 tahun. Selain itu, sudah ada 52.000 tenaga kerja dari Indonesia yang ikut program magang kerja di Jepang. Tenaga kerja dari Indonesia sangat dibutuhkan di Jepang. Selain itu, siswa SMK juga berminat untuk belajar dan mendapatkan pengalaman kerja di Jepang. Bupati Grobogan berharap program ini bisa diikuti para siswa SMK setelah lulus sekolah nanti. Dengan bekal belajar dari sana, nantinya para siswa bisa membuka usaha atau lapangan pekerjaan di tanah air. Kalau sudah pulang, bisa dimanfaatkan mungkin untuk berdikari sendiri ya, karya sendiri untuk mungkin bisa swasta ya, berdiri membuka usaha. Tadi ada yang dari Toro, ini Pak Puksan ini contohnya, ini juga berkembang mendirikan peternak ayam tadi, hampir rata-rata 1 bulan itu minimal pendapatannya 30 sampai 35 juta. Nah, ini saya semoga anak-anakku nanti pulang sudah bisa berkarya, usaha sendiri gitu.
sebelumnya kan ada sosialisasi dari LPK ini, sosialisasi datang ke sekolahan. Jadinya ingin memperbaiki keadaan ekonomi sendiri. Jadi banyak juga alumni-alumni di sana yang berhasil sukses, jadi bisa tertarik. Dan akhirnya saya tertarik untuk pergi ke Jepang. Bagi siswa yang tertarik bisa berangkat ke Jepang setelah lulus sekolah. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, mulai dari administrasi, fisik, dan bahasa. Selama magang mereka juga mendapat sejumlah fasilitas, salah satunya insentif belasan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Bermodal ketekunan seorang anggota TNI Angkatan Darat asal Kabupaten Boyolali sukses beternak burung murai batu. Setelah 4 tahun berjalan, penghasilan beternak murai bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Mengisi waktu senggangnya, Babinsa Koramil 03 Mojosongo Kabupaten Boyolali sibuk mengembangbiakan burung jenis murai batu. Sepulang tugas, ia menengok puluhan burung murai batu yang ia ternak di teras rumahnya. Awalnya Serka Ngatinu hanya memiliki sepasang murai. Namun dari sekedar hobi yang dimulai sejak 4 tahun lalu, ia mencoba mengembangbiakan murai miliknya dan kini berkembang hingga 7 pasang murai batu. Tiap murai bisa bertelur 1 hingga 3 butir, lalu menetas 2 pekan kemudian. Anak murai kemudian dipisahkan saat berumur 10 hari. Memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahnya dan ketekunan yang ia miliki. Kini dari sekedar hobi bisa menjadi pemasukan tambahan untuk keluarga. Membuka usaha, membuka modal, itu bukan hanya semata-mata modal, Pak, tapi semangat dan kejelian kita. Makanya saya manfaatkan kandang bekas, saya manfaatkan peralon bekas, saya manfaatkan toples bekas untuk menangkar ini. Jadi tidak seperti yang penangkar-penangkar yang lain biasanya kan pakai permanen. Nah ini kita seadanya. Nah ini biar bisa dicontoh generasi lah. Kita itu jangan hanya alasan modal-modal, tapi dengan semangat dan apa yang kita bisa kita laksanakan. Harga anakan burung murai berkisar 1,5 juta hingga 3 juta rupiah, bergantung usia dan kualitas burungnya. Dengan ketekunan, kini Serka Ngatinu bisa meraup omset 7 juta rupiah per bulan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.